Sini, pergelangan kaki. Oke, ada lagi. Sebelah mana, Kang? Belikat. Oke. Ada lagi? Nggak ada, aman. Oke, Kang, saya mau nanya, Kang. Pada saat akan patah tulang, kondisi lagi ngapain, Kang? Lagi main bola. Dilakuin seperti apa penanganannya, Kang? Langsung digotong aja, tidak dilakukan penanganan seperti apapun. Enggak. Oke. Kang, pada saat patah tulang lagi ngapain? Bawa motor. Oke. Berarti crash. Oke. Pada saat crash penanganan sama teman-temannya langsung ngangkat juga ngasal. Pelan-pelan karena sudah merasa sakit. Oke, mantap. Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Intinya adalah prinsipnya kalau kita melakukan pembidayaan atau kita melakukan penanganan orang patah tulang, yang tidak boleh kita lakukan adalah mereposisi atau mengembalikan ke posisi semula. Tapi Pak Bu, kalau Bapak Ibu sebagai kru ambulan, enggak. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Teorinya memang kami diajarkan tidak boleh mereposisi, tidak boleh mengembalikan posisi tulang. Contoh misalkan si tulangnya dia seperti ini, dia tidak boleh kembalikan lurus kayak gini. Itu biarkan urusan dokter. Tapi kami pernah menemukan Bapak Ibu patah di paha huruf L kaki nak. Kenapa kami reposisi? Kalau posisi kayak gitu, ini sudah pasti tidak bisa dibawa pakai ambulan. Karena rata-rata sebelah kiri ambulan kalau nggak oksigen, lemari. Makanya posisinya pada saat seperti ini udah lurusin. Kita lurusin aja udah bodo amat. Yang penting dia bisa dulu masuk ambulan. Padahal secara teori tidak boleh kita meluruskan. Satu. Kedua, Pak Bu, ini hanya media saja, ini hanya alat. Jadi kami membawa kayak gini hanya untuk pengetahuan Bapak Ibu saja. Kalau ada silahkan Bapak Ibu pakai. Kalau nggak ada jangan maksain. Pasti di rumah ada dus, bekas Indomie, bekas helm. Nah, pakai boleh. Yang penting satu, kuat. Dus kuat, asal jangan kena air. Atau ada yang akan pakai topi pet, teteh kayak pakai topi pet, bisa. Pasti petnya kuat. Yang penting adalah si tulangnya tidak banyak bergerak. Oke. Saya minta relawan satu maju ke depan, silakan. Kang Akif tidur lagi. Jadi kan biar sih. Biarin aja. Lu mandi soalnya. Nanti kan tinggal lagi. Bapak Ibu menemukan orang patah tulang yang mesti Bapak Ibu lakukan. Contohnya misalkan patahnya di bagian betis kanan. Langkah pertama Bapak Ibu lakukan adalah lakukan fiksasi atau penstabilan bagian sendi di antara yang patah. Tadi patahnya sekitar sini, berarti sendi lutut dan pergelangan kaki yang wajib Bapak Ibu pegang. Silakan kaki pegang. Jauh usah dibuka. Jangan diangkat. Satu di atas, pegang. Oke, tangan menjepit sama satu lagi. Lakukan kayak gini. Ini yang mesti Bapak Ibu lakukan. Langkah kedua setelah Bapak Ibu mendapatkan ada orang yang memegang, gunting Pak Bu celananya. Jangan. Boleh? Respiro mau ganti. Siap di endorse. Oke. Kenapa harus digunting? Agar kita mengetahui apakah ada perubahan bentuk di bagian kakinya. Kita harus berpikirnya adalah hal negatif dulu Pak Bu. Walaupun nanti datang ke rumah sakit, Pak dok, Irma ada bawaan lahir. Bodoh amat. Oke. Kalau misalkan ada keluarganya yang bilang. Tapi kalau misalkan memang tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara, ya sudah Bapak Ibu. Yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah seperti ini, gunting bajunya. Mau baju, mau celana bebas. Kang, saya lagi pakai celana Respiro, bodoh amat. Akan teteh ketemu kami, Bapak Ibu akan teteh celaka ketemu kami, sudah pasti kami gunting.
Makanya beli baju atau celana jangan mahal-mahal. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu mau pakai kain, mau pakai kasa gulung, mau pakai solatif, mau pakai rapia, monggo Bu, Pak. Itu hanya untuk media pengikat saja. Ini hanya untuk media pengikat saja. Kami mengajar, kami berbagi di sini bukan berarti harus ada kasa gulung, harus ada ini, enggak. Silakan Bapak Ibu improvisasi. Karena termasuk pada saat kita touring, Pak Bu, kebayang kita naik motor mau yuk. Mau disimpan sebelah mana? Apakah di RC, sweeper, Marshall? Sudah pasti medis mau bawa kan? Rindu. Mungkin bawa ini enggak. Oke. Jadi langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu kalau mau cari kain, cari ranting pohon silakan, mau cari daha kardus monggo. Yang penting pada saat Bapak Ibu pasang panjangnya harus melebihi 2 sendi. Kang harus berapa bidenya? Mau 1, mau 2, mau 3 silahkan, asal jangan 4. Tidak boleh ditutup full. Dan tergantung patahnya juga arahnya kemana. Bisa ke depan, ke samping, ke dalam, keluar atau ke belakang. Itu yang menentukan posisi penempatan bidai atau kayunya. Mau 1 kayak ini silahkan. Yang penting apa? Pada saat akan kita lakukan pengikatan, ini mau diangkat boleh, tapi hanya 1 kali. Yang nggak boleh itu angkat turun, nggak boleh. Angkat full sekali, diam, tahan. Kita baru jangan kencang. Oke? Baru Pak, dari bawah ke atas. Minimal seperti ini. Bapak Ibu mau ganti nanti pakai kasa tai rapia, silahkan. Pakai selotip, monggo. Intinya adalah panjang bidai harus melebihi 2 sendi. Dan pada saat sudah seperti ini, kalau pasien sadar, tanya, lututnya bisa bergerak nggak? Kalau pada saat kita sudah ngebidai, kiri kanan, lututnya masih bisa gini. Nah, berarti kita masih kurang kencang. Kencangin lagi. Jangan terlalu kencang, nanti bisa menghentikan pembuluh darah. Itu Bapak Ibu, kalau kita melakukan penanganan orang-orang patah tulang, tidak selamanya orang patah tulang harus dibidai. Kayak akan belikat nggak bisa dibidai, cukup diserahkan kayak gini selesai. Oke, contohnya. Diasinan, kudu apa? Oke. Kalau kita menggunakan kasa atau kain bendera kayak gini, segitiga kayak gini, misalkan yang patah mau sebelah mana Kang? Yang kanan. Iya, amit Pak, amit Pak. Kalau orang patah hati obatnya adalah baygon. Ujungnya adalah kalau segitiga ini harus ada di bagian ke arah yang patah. Ini kuncinya. Oke.
Jadi pada saat kita tarik kayak gini, silakan mainkan Kang. Aduh. Oh. Minimal kalau orang yang patah tulang selangka, ini selangka nih. Kalau bahasa Sunda nama lelogakan. Ini sama yang tadi akan belikat. Ini kayak gini. Selesai. Kang, kalau tidak ada kain mitela bagaimana? Mau pakai rapia, tangan sebelah kirinya. Taliin dulu. Ah. Heuh. Talikan dulu. Anggap kita pakai rapia. Taliin, hanya nalinya hanya untuk mengunci saja, bukan dikencengin. Hati-hati. Baru diputar. Mau kayak gini silahkan. Intinya adalah silakan Bapak Ibu melakukan untuk teknik istirahat, mengistirahatkan bagian yang patah. Mukanya tuh kesakitan atuh. Atau nyeri atau Dia ketik video soalnya. Pak, Bu, sekali lagi saya juga mengingatkan pada saat Bapak Ibu melakukan tindakan pertolongan wajib menggunakan sarung tangan. Wajib menggunakan sarung tangan. Karena beberapa penyakit untuk saat ini bisa menular via sentuhan. Apalagi keringat pasien. Kang, kita nggak punya namanya handscoon. Kita nggak punya namanya sarung tangan latex. Bapak Ibu sering beli gorengan, ada keresek, pakai keresek. Karena saya yakin tidak semua rumah ada namanya handscoon. Tapi kalau keresek pasti ada. Oke, ini yang mesti Bapak Ibu lakukan kalau misal sekali lagi kalau patahnya di bagian selangkangan, selangka, tulang selangka sama belikat. Lengan atas bisa. Tapi harus ada satu orang yang memegang dulu di bagian bahu. Jangan sampai yang patahnya yang harusnya tadinya lurus malah bisa jadi kayak gini. Oke, dibuka terakhir. Terima kasih. Nggak usah dibuka. Udah sampai Kayak pakai tangan. Ah. Sidakap tepuk tangan dulu buat tadi. Eh. Oke, ada lagi sebelum ini kasus apa yang sering Bapak Ibu dapat? Tajin ya Mbak. Ada pasien kayak gini. Menurut Bapak Ibu, mau seperti apa? Menurut Bapak Ibu, Eh. orang Indonesia saat ini adalah bikin konten. Halo guys, ini yang sering terjadi. Ah, Dewa. Oke. Kita tidak anggaplah kita tidak punya ilmu nih. Kita belum sertifikasi nih. Kita menemukan pasien kayak gini. Langkah yang mesti Bapak Ibu lakukan apa? Ditepak. Ditepak kayak tadi. Ditepak, Cek respon. cek respon. Pak. Betul. Langkah pertama adalah cek respon. Kalau tidak ada respon, cek nadi. Oke, cek nadi ada atau tidak ada, segera minta bantuan Pak Bu. Tolong panggilkan ambulan. Itu sudah wajib. Segera panggilkan ambulan karena kita bukan penanganan. Sorry, kalau teman-teman belum sertifikasi pelaku pertolongan pertama, khawatirnya teman-teman salah penanganan, teman-teman kena pasal.
Cek nadi. Ada nadinya atau tidak ada nadinya, segera lakukan minta bantuan. Kalau ada nadi ya sudah Pak Bu, kalau kita belum sertifikasi biarkan saja, tunggu saja. Dan rata-rata orang Indonesia sudah mah kayak gini pasti suruh diangkut ke pinggir. Udah diangkut dikasih minum. Kalau minumnya nggak ada air putih pasti cari teh manis. Yang jadi permasalahan, mun teh manis ayeuna es jeruk kumaha. Aduh. Ah. Oke, kita ngomong dulu kasus saya ngomong satu-satu dulu. Kalau memang sudah kayak gini kita tidak bisa melakukan pertolongan, sudah Pak langsung aja telepon rumah sakit atau telepon Dinkes, PMI bebas, mau telepon siapa, yang intinya adalah tim ambulan. Itu yang mesti akan kita lakukan. Oh terlihat darah, ya kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kita tidak ada handscoon, tidak ada plastik, jangan lakukan pemegangan pada pasien. Itu kan. Oke, telepon aja udah langsung. 119 untuk Dinkes. Kalau enggak sekarang bisa terintegrasi 112 boleh. Ada lagi? Kaki nuhun. Jangan perlu betah. Aduh. Tunduk. Mana Bu? Tadi ada yang mau tanyakan? Anak sering kena minyak. Pulang. Oh, oke. Anak kejepit. Kejepit apanya Bu? Harus jelas Bu. Oh, tangannya. Khawatirnya yang lain Bu. Langkah pada saat orang mengalami kasus terjepit adalah lakukan kompres es. Langkah pertama adalah kompres es Bu. Karena akan terjadi perdarahan dalam, bisa saja. Bahasa kitanya adalah, atau bahasa orang Sunda adalah namanya ketiwumungan. Perdarahan di dalam. Itu akibat apa? Akibat terjepit. Penanganan pertama kalau itu belum 1 jam segera kompres es. Kalau sudah lebih dari 1 jam, kompres air hangat. Memang tidak ada patokan waktu Bu, harus 1 jam, harus setengah jam, enggak. Tapi biasanya yang sering kita lakukan kalau sebelum 1 jam kompres es. Langkah selanjutnya adalah segera lakukan kalau memang lukanya kejepitnya di jari dan masih bisa digerakkan, nyut-nyutan pasti ada, cukup dikompres aja. Selama 30 menit selesai. Setelah 30 menit rehat dulu, kompres lagi air dingin, silahkan. Jadi maksimal 30 menit, tidak boleh lebih. Itu Bu. Nah kalau untuk ibu-ibu bagaimana kalau kita sering masak terus kena percikan minyak? Orang Indonesia pasti cari odol. Kejadian di Jalan Cicadas, ada orang luka bakar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami datang, kami sudah lihat dari atas sampai bawah adalah odol. Yang jadi pertanyaan, berapa odol yang keluar untuk si pasien? Kejadian kok Bu, asli Bu. Ini waktu masih jadi relawan, belum saya jadi staf. Manusia odol. Itu berarti kurang lebih di antara 2011 sampai 2015 kejadiannya. Oke, akhirnya yang kami lakukan adalah kami pinjam selang pemadam 1. Buat apa? Mandiin itu pasien. Karena kalau dibawa ke rumah sakit kondisi kayak gitu sudah pasti kami kena marah. Oke. Nah, langkah-langkah selanjutnya bagaimana sih kalau misalkan kita kena percikan panas, baik itu minyak atau kita lagi ngerokok bukan abu lah, baranya kena tangan. Kalau untuk orang dewasa aman Bu, maksudnya aman ke apa? Buka keran, diamin di keran 15 menit selesai. Kalau orang dewasa. Tapi mohon maaf Bu, kalau anak atau balita di bawah 5 tahun, anggap luka bakarnya dari sini ke sini. Kena luka bakarnya akibat misalkan kena kesiram air panas. Ini nggak usah segera ini harus segera bawa ke rumah sakit. Karena ditangani dokter bukan luka bakar yang pertama, tapi dehidrasinya. Karena orang luka bakar pasti dehidrasi. Kita enak Bu, dehidrasi sok banyak minum. Orang dewasa enak, mau kembung bodo amat, minum terus. Anak-anak, balita. Kalau sudah balita ngomongnya, mau itu cuma 3 cm tapi dia lebar,
segera bawa rumah sakit. Karena bukan luka bakar yang ditangani pertama, pasti sudah pertama yang dilakukan adalah infus cairan. Gitu Bu. Ada lagi Bu? Pak, bedanya kalau ada kecelakaan, kebedain antara dislokasi sama kesleo. Oke. Bedanya dislokasi atau keseleo atau bahasa kitanya dislokasi sama spray. Kalau namanya dislokasi pada saat jangankan kita lagi berkendara, kita lagi olahraga, terus kita loncat, harusnya lurus, ini malah tang. Nah kan? Kalau posisinya sampai beres atau sampai 5 menit kita kayak gini terus, ini dislokasi. Mau lebih enaknya buka Bu. Kalau si tulangnya dari seperti ini. Kalian kayak gini, dia kayak gini Bu. Itu dislokasi. Tapi kalau cuma kayak gini balik lagi, ini baru keseleo. Beda halnya kalau ibu ngomongnya adalah bedanya patah tulang sama cedera otot. Beda itu. Patah tulang 3 bulan sampai 6 bulan penyembuhan bisa lari kalau patah tulangnya di paha atau di kaki. Di tangan bisa angkat-angkat. Tapi kalau otot pemulihan panjang. Rasanya beda. Kalau orangnya patah tulang, nyeri pada saat kita tekan. Banget nyerinya. Terus pada saat kita suruh gerakin jari-jarinya, dia nggak akan bisa gerak. Sekalipun bisa gerak, nggak bisa maksimal. Dia paling cuma segini. Tapi kalau otot, dia nyerinya kayak kesayat silet. Tapi di dalam tubuh. Kenapa saya tahu? Saya ngerasain teh. 3 otot sobek. Gara-gara olahraga. Makanya dulu mah saya 6 pack, nama 1 pack. Gara-gara apa sih otot bisa putus, otot bisa cedera? Satu, Pak Bu, waktu dari kita kecil sampai saat ini yang kita olahragawan, kalau kita bukan olahragawan sudah pasti pemanasan kita salah-salah. Sok, ngaku. Betul. Ya kan? 1, 2, 3, nggak sakit, pura-pura sampai ujung ini. Apalagi pada saat peregangan kayak gini. Iya weh. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Ini yang saya alami Bu. Kenapa saya bisa cerita? 3 otot saya sobek, tendon yang sobeknya juga. Kerasanya kayak kesayat silet. Dan kesininya mati rasa. Orang patah tulang kesini nggak mati rasa. Itu bedanya. Tapi memang susah, itu harus dibuktikan kalau nggak ronsen MRI. Kalau ronsen hanya untuk tulang, MRI dia bisa untuk meriksa otot. Kalau akan nanyanya, saya udah lama ini cederanya di bagian misalkan jari, udah di ronsen nggak apa-apa, coba MRI. Saya juga 3 kali ronsen nggak ketemu, 1 kali MRI baru ketahuan, dia 3 titik sobek. Tapi pakai bahasa medis, kurang lebih seperti itu. Gitu teh. Nah, ada lagi? Silakan luka. Untuk penanganan kecelakaan, bukan kecelakaan sih sebenarnya, penanganan korban kebakaran lah, itu aja sih. Oke. Tapi lukanya gimana ya? Mungkin sekitar 70-80% misalnya gitu ya. Saya luka bakar lah karena kebakaran gitu aja. Betul. Kalau terjadi luka bakar 70-80%, yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah kalau memang sudah ini wajib, memang kalau sudah 70% sudah wajib bawa rumah sakit. Cari kain, bungkus, basahi kainnya. Si kain tersebut ini nggak boleh kering, harus basah terus. Nggak apa-apa. Atau kalau akan teteh punya plastik wrap, plastik makanan, basahi dulu, bungkus. Tapi jangan terlalu kencang. Ya, itu boleh. Atau kalau akan teteh punya kasa kayak gini, kayak tadi, gulung, basahi. Terus aja basahi sampai ke rumah sakit. Itu boleh. Mohon maaf. Jadi pada intinya harus selalu basah gitu. Betul.
Kalau sudah ngomongnya ada derajat, kalau 70% berarti derajat 2, 3 ya? 3. Ya, luka parah. Kalau sudah luka parah seperti itu, udah langsung dibalut kayak gitu. Makanya kenapa kalau akan lihat setelah pengobatan dan dia di UGD, datang ke kamar pasti dibuntel kasar. Apakah, mohon maaf saya menyebut merek, apakah bioplacenta berpengaruh? Kalau terjadinya pada saat teman-teman luka bakar terus teman-teman langsung pakai, saya pernah rasain itu nggak ngaruh. Bioplacenta berpengaruhnya adalah 1-2 jam setelah luka bakar. Gitu. Ya, luka melepuh. Yang membedakan panas itu adalah kalau lukanya luka lecet. Kalau luka lecet itu sudah jangan ditutup. Ada lagi, Mangga teh? Apa yang dilakukan pertama kalau kejang-kejang sama urusan mulut? Oke, kejang-kejangnya kenapa? Kalau di temennya tiba-tiba Oke, punya riwayat epilepsi? Nggak tahu juga. Rata-rata orang kejang banyak penyebabnya deh, banyak faktornya. Kalau dia memang punya riwayat penyakit medis, riwayat penyakit epilepsi, dia biasanya kalau sudah dibekali dokternya adalah obat anti kambuh. Itu udah pasti. Tapi kalau dia memang sudah lupa bawa segala macam, dia kambuh, jangan dipegang. Biarin aja udah selesai. Ular pusat juga biarin aja. Karena itu reaksi alamnya. Sampai saat ini dokter masih belum tahu cara penyembuhan epilepsi. Tapi untuk menahan kejangnya dokter sudah tahu. Gitu. Kalau misalkan yang penting adalah hindarkan dia dari daerah yang cedera. Maksudnya adalah kalau misalkan dia kejangnya di tengah jalan, oke, segera pindahkan orangnya, bukan jalannya. Oke. Kalau kejangnya di pinggir kolam, pindahkan orangnya, bukan kolamnya. Kalau kejangnya di sini, di samping kursinya yang dipindahin, bukan orangnya. Gitu ya. Yang penting itu. Terus ada istilah lihat lidah. Ya kan? Kasih sendok. Nah, yang jadi pertanyaan, punten di sini ada sendok. Ada plastik atau plastik? Plastik digigit pasti potong. Ketelan bisa meninggal. Lalu bagaimana? Kalau kita nggak ada sendok, kain. Ini aja nih, kerah baju masukin ke dalam. Selesai. Cuman rata-rata diginiin doang aja selesai. Dia aja buka giginya. Kalau dia seperti ini, taruh. Dan rata-rata kalau orang tergigit, mulut ini nggak ketutup. Gitu kan? Ada lagi? Pak, satu lagi Pak, terakhir. Ini sebelum kita bagi-bagi tajil. Tuh. Hah? Oh, mananya boleh? Kalau semisal kejang yang untuk balita lagi nih, sambil gini tiba-tiba kejang apa yang harus dilakukan? Oke. Saya kalau ngomong ini pasti akan ada kontroversi di antara ibu-ibu. Oke, kenapa saya bilang kayak gitu? Ini Bu, pada saat ada orang kejang, pada saat anak kita kejang, pasti sama kita, sama orang tua, mohon maaf, sama ibu-ibu pasti dirangkul. Sok, jujur. Ya kan? Padahal, dia tidak akan sembuh selama pada saat kita rangkul. Kenapa? Artinya apa? Pada saat si pasien kejang, anggap Kang Hakim kejang atau bayi, dia kejang, kita tahan. Nih kontraksi otot, Kang Hakim narik, saya narik. Makanya beres kejang si anak akan rewel terus-terusan. Kenapa? Pegel. Karena kita tahan. Tapi apakah ibu berani? Ini makanya saya bilang ini kontroversi. Bukan berani sih, lebih pada tega. Kalau yang kami lakukan adalah simpen di lantai, udah biarin. Nggak usah Bu. Nah, cuman ini akan jadi kontroversi di antara ibu-ibu. Kenapa? Nah, ibu-ibu mau tega, bapak-bapak tega, ibu-ibu. Benar. Ya? Apakah ibu tega si anak didiemin kayak gitu terus? Kan enggak. Pasti yang ada adalah malah dirangkul, dipeluk, bawa lupa ke rumah sakit. Tuh.
Kalau kami udah diamin aja. Kalau memang karena penyakitnya atau kejangnya karena demam, segera bawa rumah sakit. Karena datang ke rumah sakit pasti nggak akan dikasih obat oral, pasti obat yang masuk ke dalam anus. Udah pasti. Oke, silakan teh, Kakak. Satu lagi ya, terakhir. Siap, siap. Kayaknya nanti aja pulang bagi-bagi takjil kita ngobrol-ngobrol boleh. Satu lagi. Oke. Hai. Pak, saya mau nanya, kan kita itu kan bikers ya, identik dengan memakai helm. Nah, apabila kecelakaannya itu kan pakai helm, terus misalnya sih pendarahannya itu benar-benar muncul terus dari kepala, itu yang harus dilakukan itu kan kita harus tahu dulu apa yang harus ditutup misalnya. Nah, apakah boleh kita sebagai orang yang istilahnya bukan medis tapi melakukan sesuatu yang istilahnya helm terlebih dahulu? Oke. Ada helm yang rela berkorban untuk kita kotor-kotorin di bawah? Helm dari Respi boleh? Yang baru? Gini Kang, boleh atau enggaknya? Kalau memang kita sudah mengetahui bahwa di situ terjadi keluar darah, saran saya jangan dibuka. Contoh misalkan perdarahan di sebelah sini. Oke. Kita melihat si pasiennya hanya terjadi perdarahan saja. Tidak ada cedera lain. Oke. Boleh dibuka sebetulnya boleh, tapi teknik membukanya yang harus teman-teman ketahui. Karena berbeda. Nah, kalaupun nggak dibuka sebetulnya nggak jadi masalah. Karena sebetulnya helm nggak terlalu mengganggu. Mau akan kita pakai helm full face pasti ada jarak 1 sampai 2 jari di antara mulut dan hidung. Nggak akan mungkin nempel begini. Nggak kan? Pak, ada Pak. Nah, Wah. Aduh. ulah RSP ya. Tapi nu ente ngakim, ngakim. Apa punya anak-anak? Nggak apa-apa biar itu. Kang, boleh tidur Kang? Aduh. Tidur Kang, pakai helm tidur. Aduh. Agak geser ke sini. Oke. Nah, langkah yang harus akan kita lakukan kalau misalkan mendapat kita lagi riding, ternyata crash, terjadi ada perdarahan. Kalau kita tahu perdarahannya perdarahan saja, sebetulnya tidak usah dibuka, nggak jadi masalah. Tapi kalau memang itu ada, kita ketahui oh ada cedera tulang belakang, ada cedera leher, ciri-cirinya banyak. Oke, saya tidak akan terlalu menjelaskan. Langkah pertama adalah buka kaitannya, gunting. Oke, anggap sudah digunting. Hai. Buka Kang, anggap sudah digunting. Langkah kedua, satu orang membuka helm, satu orang megang fiksasi kepala. Ini caranya. Kita anggap sudah pakai handphone, masuk. Oke, ya. Oh, begitu. Jadi buka helmnya. Mohon maaf, bukan kayak gini, ya, tapi maju mundur. Yang penting apa? Yang penting tadi patokannya kita harus nahan dulu ininya. Mau full face sama kok. Kang, ada juga kan yang helmnya mepet kayak gini. Mau disobek busanya silahkan. Karena lagi emergency kita tidak akan kena pasal pengerusakan. Boleh. Masukin tangan kita, stabilkan. Buka helm, stabilkan kayak gini. Kalau memang kita curigai ada cedera lanjutnya, ada cedera leher, cedera tulang belakang, sudah wajib pakai neck collar, pakai papan spinal, pakai his. Gitu kan? Kalau mau nanti saya mau latihan khusus, enggak kan? Kotak-kotak saja. Oke, itu mungkin saya kembalikan ke panitia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata dan perbuatan tidak enak di hati Akang Teteh. Semoga ilmunya tidak bermanfaat. Oke? Iya dong. Harus bermanfaat dong, Pak. Enggak dong. Biar nanti ada lagi. Bukan. Biar nggak ada yang celaka. Oh iya. Iya. benar. Kalau ada yang kalau bermanfaat berarti ada yang celaka. Iya. Oke, sekali lagi semoga tidak bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi applause buat Pak Iqbal dan Pak Aki.
SIM. Asik. Nah, ini peralatannya banyak. Oh, minimal punya tuningnya apa aja nih Pak? Yang paling minimal.